Pak Anies kan orang baik juga, kan kawan, teman. Tadi menyinggung soal tim sukses juga itu gimana Pak? Ya kan udah dengar ya, dulu kan sukses, kemudian nggak sama-sama tim sukses, beda. Kalau sudah beda kan nggak boleh berantem, nggak boleh dendam, nggak boleh juga suara-suara bohong. Kita harus bicara yang baik. Pak Anies kan orang baik juga. Pak Anies Baswedan, beliaulah yang membangun JIS, ya kan? Alhamdulillah beliau yang bangun, jadi nggak ada utang. Coba kalau saya jadi PJ Gubernur, dituntut banyak orang dan Kementerian Olahraga, Pak Heru bangun ya, JIS ya, nggak cukup waktu. Hutang Jakarta dibayar tunai, hutangnya stadion milik masyarakat yang diminati oleh masyarakat JIS. Ya, beliau bangun zaman beliau. Oke, bahkan akan jadi tuan rumahnya Persija juga begitu ya Pak? Akan menjadi rumah base campnya Persija? Ya, dan banyak ide-ide yang lain beliau meneruskan KJP, KJMU, meneruskan Bansos. Banyak-banyak lagi program yang zaman beliau. Dan beliau adalah orang yang terbaik pada zamannya. Izinkan pertama saya menyampaikan terima kasih apresiasi telah bersabar menunggu kehadiran kami beberapa waktu ini. Dan sebuah kehormatan ketika saya bisa berdiri di hadapan para pimpinan perusahaan dari Jepang yang khusus berkunjung ke Indonesia. Dalam percakapan bulan lalu, beliau menyampaikan bahwa ini akan berbicara tentang kepemimpinan. Sesuatu yang agak unik, karena saya diminta bicara kepemimpinan di hadapan para pemimpin. Sehingga ini seperti menggarami air laut. Semoga yang saya sampaikan memberikan manfaat. Saya akan bercerita tentang pengalaman di dalam memimpin sebuah kota bernama Jakarta yang penduduknya di dalam kota 11 juta, tapi dengan penduduk sekeliling Jakarta adalah 35 juta orang, memiliki porsi 8% dari national GDP, itu disumbangkan oleh satu kota bernama Jakarta, dan di kota ini terdapat permasalahan-permasalahan mendasar yang sudah menahun. Ketika memimpin, kita semua punya pengalaman. Semakin posisinya rendah, semakin jelas deskripsi tugasnya. Semakin tinggi di dalam struktur organisasi, semakin abstrak tugasnya. Begitu juga di dalam organisasi pemerintahan. Di Jakarta ada 11 juta penduduk. Saya memimpin seluruh pegawai di kota ini. Jumlahnya hampir 200.000 orang. 200.000 orang itu dari mulai head of department, pimpinan departemen, sampai petugas pembersih di jalanan. Semua ada dalam kepemimpinan di bawah gubernur. Dengan organisasi sebesar ini, 200.000 orang, seorang pemimpin tidak bisa memimpin hanya dengan mengandalkan struktur organisasi atau mengandalkan kepada target-target untuk dicapai. Tapi pemimpin harus memulai dengan menegaskan nilai-nilai yang dipegangnya dan nilai-nilai yang harus dipegang oleh organisasi. Nilai inilah yang kemudian saya rumuskan ketika saya memimpin Jakarta. Apa nilai-nilai yang menjadi pegangan? Satu adalah nilai keadilan. Yang kedua adalah integritas. Yang ketiga adalah nilai persatuan kebersamaan. Yang keempat adalah tata kelola pemerintahan yang berjalan dengan baik. Nah, dengan nilai-nilai itu, kemudian seluruh kepala departemen, seluruh kepala unit-unit menerjemahkan di dalam rencana kerja mereka. Jadi, memimpin 50 orang berbeda dengan memimpin 500 orang, berbeda dengan memimpin 200.000 orang. Kalau 50 orang, Anda masih bisa berikan tugas masing-masing. Memimpin 500 orang, Anda bisa membuat struktur organisasi. Tapi kalau memimpin 200.000 orang, Anda harus punya values sebagai pegangan bagi 200.000 orang yang ada di dalamnya. Ketika pemimpin di Jakarta, saya ingin garis bawahi mengapa keadilan menjadi penting. Kota ini adalah berkumpulnya seluruh etnis, suku, warga Indonesia. Di sini semua terwakili. Indonesia yang memiliki lebih dari 400 bahasa,
semua unsur ada di sini. Dan di sini juga ketimpangan sosial ekonomi yang paling besar. Karena itu, apabila di Jakarta kita bisa berjuang untuk menghadirkan keadilan, maka keadilan itu akan menghadirkan ketenangan, kedamaian. Dan itu berdampak pada ketenangan, kedamaian di seluruh Indonesia. Bila di Jakarta tenang, seluruh Indonesia tenang. Bila di Jakarta tegang, seluruh Indonesia tegang. Sebagai informasi, Indonesia terdiri dari 270 juta penduduk lebih. Berbahasa lebih dari 400. Tetapi punya perasaan persatuan. Kenapa punya perasaan persatuan? Salah satunya karena memiliki bahasa bersama, bahasa Indonesia, dan dipilih bahasa Indonesia bukan bahasa yang penggunanya paling banyak, tapi karena dipandang itu bahasa yang paling bisa memberikan perasaan kesetaraan kepada semua, rasa keadilan. Lagi-lagi, ketika ada rasa keadilan, di situ ada kebersamaan. Bila Gubernur Jakarta dan pemerintah di Jakarta bisa memberikan rasa keadilan di kota ini, maka efeknya di banyak tempat di Indonesia. Tapi bila di sini ada ketegangan, ada ketidakadilan, dampaknya juga di seluruh Indonesia. Itu sebabnya mengapa faktor ini menjadi sangat penting sekali. Dan saya nanti bisa jelaskan bagaimana menerjemahkan keadilan itu dalam konteks transportasi. Saya berilustrasi. Di Jakarta, sebelum kami bertugas, transportasi umum ada banyak beroperasi tapi belum terintegrasi menjadi satu kesatuan. Di sisi lain, kami melihat pengeluaran penduduk Jakarta untuk kebutuhan transportasi hampir 30%. Sebagian penduduk Jakarta mengeluarkan 30% pengeluarannya bulanan untuk transportasi. Bila kita membereskan persoalan ini untuk mengurangi biaya transportasi di Jakarta, maka rakyat akan memiliki uang yang lebih banyak di tabungan yang mereka bisa gunakan untuk yang lain. Dan transportasi umum bukan saja memberikan kemudahan, tapi memberikan perasaan kesetaraan. Karena di transportasi umum yang kita bangun terintegrasi, saya tadi kesini semula menggunakan mobil, tapi karena macet pindah ke MRT, adalah satu tempat di mana CEO maupun office boy bisa duduk, bisa berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, bersama-sama dalam satu ruangan. Jadi membangun transportasi umum di Jakarta bukan hanya meringankan biaya hidup, tapi juga membangun perasaan kebersamaan dan persatuan. Sekali lagi terima kasih kepada Kyushu Asia Institute of Leadership yang sudah memberikan kesempatan untuk bertukar pikiran, dan saya siap bertukar pikiran dengan teman-teman para pemimpin dari Jepang. Terima kasih. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, luar biasa sekali bagaimana pidato Pak Anies Baswedan ya. Teman-teman, Pak Anies Baswedan itu kerap kali ya berpidato di forum-forum yang sangat luar biasa ya, forum-forum internasional, forum-forum besar ya, bahkan forum-forum dunia, teman-teman. Ini menarik. Kenapa? Karena Pak Anies Baswedan dikenal tokoh yang sangat jenius, sangat cerdas, sangat pintar ya, dan diterima semua kalangan, teman-teman, kecuali kalangan Mulyono ya, pasti mereka sakit hati, teman-teman, apalagi Termul ya. Namun kalau kita melihat bagaimana Anies Baswedan menunjukkan kehebatannya, menunjukkan kepiawaiannya, teman-teman, sebagai politikus sejati ya. Bahkan kalau kita melihat ketika di Pilpres lalu ya, Pak Anies Baswedan ya, kalau kita melihat di waktu sidang di MK ya, gugatan hasil pemilu, teman-teman, dan di situ Anies dikasih kesempatan untuk ya memberikan pidato dan statementnya, teman-teman. Dan itu luar biasa, Anies menyorot tentang demokrasi yang ada di negara kita, dan itu sangat-sangat luar biasa. Yaitu membuktikan Anies itu adalah tokoh yang besar, tokoh yang dahsyat, yang kuat ya. Sebab apa? Sebab sampai detik ini Anies Baswedan kalau kita lihat mengkritik pemerintah, teman-teman, dengan tajam, mengkritik pemerintah dengan luar biasa, itu sangat-sangat hebat, teman-teman. Apalagi kritikan-kritikan tajamnya ini akhirnya didengar oleh pemerintah, dan akhirnya pemerintah
eh, memutuskan untuk mengevaluasi, mendengarkan, dan sebagainya. Nah, itu adalah kekuatan oposisi. Dan Anies mengambil bagian sebagai oposisi itu adalah hal yang luar biasa. Karena tidak semua partai saat ini, teman-teman, ya, mengambil posisi sebagai oposisi, teman-teman. Kenapa? Karena lebih sedap, seperti yang Anies mengatakan, lebih enak ada di lingkaran pemerintahannya, lebih nyaman, dan sebagainya. Kemudian, bagaimana kekuatan Anies membuat ormas gerakan rakyat saat ini yang menjadi jalan politiknya menuju Pilpres 2029 ini luar biasa. Pertanyaannya, apakah gerakan rakyat bisa mencalonkan Anies? Bisa, teman-teman, karena presiden threshold itu sudah dihilangkan, dihapus ya oleh MK. Artinya 2029 nanti bebas partai politik manapun mencalonkan calonnya sendiri, asal ada logistik dan sebagainya. Dan Anies juga layak menjadi calon presiden 2029 nanti, teman-teman. Dan itu adalah sebuah kesempatan yang sangat luar biasa, kesempatan yang sangat hebat. Bagaimana menurut kalian?